Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul The Return of Apocalypse Tyrant. Dan ini adalah video part yang pertama. Bagaimanakah keseruan cerita dari manhwa ini? Silahkan kalian simak baik-baik video ini. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, admin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada awal mula cerita ini, kita diperlihatkan di tahun 2047. Sudah 25 tahun berlalu semenjak portal yang merujuk pada gerbang neraka terbuka di setiap penjuru bumi. Dunia berubah dan akhir dari peradaban manusia kini di hadapan mata. Kematian telah mendatangi seluruh penduduk bumi, kecuali satu orang yang tengah berdiri di hadapan para monster ganas. Satu monster dengan jubah hitam dan membawa satu kepala monster di tangannya. Pria itu dengan santai berjalan di sana menuju monster mengerikan tersebut tanpa rasa takut. Bahkan ekspresi dari pria itu menunjukkan kalau ia memiliki rasa dendam terhadap para monster yang telah menghancurkan dunia manusia. Siapa sangka monster dengan jubah hitam itu kemudian tunduk di hadapan manusia yang kini ada di hadapannya. Pria itu hanya diam dengan ekspresi datar. Pria dan monster jubah hitam itu kemudian pergi ke suatu tempat sambil berbicara. Aku ingat ada rumor tentang manusia yang hanya menargetkan demon peringkat atas. Siapa sangka rumor tersebut ternyata benar. Apa maksudnya ini? Tanya monster tersebut. Pria itu hanya menjawab, ada banyak yang harus dikatakan. Kau akan tahu sendiri nanti, ucapnya. Pria itu kemudian tiba di ruangan tempat di mana dia mengumpulkan kepala-kepala dari demon peringkat atas. Siapa sangka setelah umat manusia musnah, muncul misi kepada pria itu. Quest tersebut berisi orang yang memberikan 666.000 kepala demon peringkat atas akan diberikan hadiah untuk memutarbalikkan waktu dan beregresi ke masa lalu. Dan kepala dari demon itulah yang terakhir dan akan melengkapi koleksinya. Kepala monster tersebut terus saja mengoceh dan menghina pria yang menjadi manusia terakhir di bumi. Monster itu bertanya apa yang coba dicapai oleh manusia tersebut dengan menyelesaikan misi ini. Pria itu kemudian menjawab, aku melakukan semua ini adalah untuk bertemu dengan putriku, ucapnya. Kepala demon yang terus saja berbicara kemudian ditusuk olehnya dengan menggunakan pedang. Karena alasan itulah aku dapat bertahan di neraka ini selama 25 tahun, ucap pria itu menegaskan lagi. Monster itu kemudian berkata, jangan kau kira mereka akan diam setelah kau melakukan ini semua. Mereka itu disebut dengan Pese, orang yang membuka portal dan membuat tempat ini menjadi neraka. Serta orang yang membuat quest ini adalah mereka. Sistem kemudian menginformasikan bahwa Legendary Quest telah memenuhi persyaratan untuk regresi. Sesuatu kemudian terjadi di sana. Aura merah kemudian menyelimuti tempat di sekitar pria itu. Pria tersebut kemudian menegaskan, aku akan membunuh mereka yang mencoba menghalangi jalanku, meskipun itu adalah dewa sekalipun. Seberkas cahaya kemudian naik ke atas langit. Tidak lama berselang, kita diperlihatkan pria itu kini kembali ke masa lalu dan terbangun di tempat tidurnya. Dia kemudian dengan cepat berlari menuju kamar anaknya yang ada di sebelah. Dengan wajah penuh khawatir, pria itu memanggil nama anaknya. Akhirnya, dia bisa bertemu kembali dengan putrinya yang sedang tertidur pulas.
Kita kemudian diperlihatkan kembali ingatan pria itu saat para monster mulai menyerang umat manusia. Saat monster menyerang dia dan putrinya sedang berada di atas gedung, dan sang putri sedang berada dalam bahaya. Tangan kanannya patah, dan dia tidak bisa menggerakkan tangan kirinya. Meski aku akan mati, setidaknya selamatkanlah putriku ya Tuhan. Itulah doa yang ia panjatkan saat situasi genting tersebut di sana. Namun karena keterbatasannya sebagai manusia biasa, akhirnya putrinya pun lepas dan dimakan oleh monster buas yang telah menunggu di bawah sana. Itulah ingatan dan kenangan buruk yang ia bawa ke kehidupannya yang sekarang. Pria itu kemudian keluar dari kamar putrinya. Dia pun menangis dan merasa bersyukur karena bisa kembali ke masa lalu dan bertemu dengan putrinya. Tentu saja dia bertekad untuk mengubah cerita buruk tersebut. Kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama, karena hari di mana gerbang neraka terbuka, dunia nanti akan berubah total. Aku harus bisa melakukannya, meski aku harus mati sekalipun. Sistem kemudian memberikan informasi bahwa dirinya telah memperoleh magic power. Secara mengejutkan, kekuatan yang dia peroleh di kehidupan sebelumnya tidak hilang dan bisa digunakan di kehidupannya setelah regresi. Pria yang bernama Nemgong itu kemudian melihat ke arah bingkai foto yang ada di rumahnya. "Sua, kaukah itu?" tanya Nemgong di dalam hatinya. Sua adalah nama istrinya yang telah meninggal dunia. Dia merasakan sosok yang dia cintai kini merangkulnya dari alam lain. Dia tak tahu kenapa kekuatannya bisa kembali, entah apakah karena efek memutarbalikkan waktu, ataukah karena regresinya. 3 hari dari sekarang, tepatnya di tanggal 11 Oktober, gerbang neraka akan segera terbuka di bumi. Tapi 3 hari sebelum terbukanya gerbang tersebut, ada beberapa orang yang tahu akan kehadiran neraka. 8 prophet yang dipilih oleh 8 pese atau dewa. 8 martial stars, mereka yang dianggap sebagai penyelamat umat manusia, menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sangat pesat. Dengan mengingat ingatan 25 tahun yang pernah dijalani oleh Nemgong dulu, dia bisa menggapai banyak achievement dan hadiah yang mereka bisa, tapi Nemgong tidak melakukannya. Scenes kemudian memperlihatkan Nemgong yang sedang berjalan menuju suatu tempat pada tengah malam. Saatnya mulai untuk memonopoli, ucap Nemgong. Dia kemudian berjalan menuju lorong bawah gedung itu di sana. Dia kemudian membuka salah satu pintu dari ruangan yang ada di hadapannya. Dia pun akhirnya bertemu dengan seorang pria yang sedang duduk di dalam sana. "Nak, apa yang membuatmu datang kemari?" tanya pria itu. "Aku ingin membeli beberapa barang, yaksa," ucap Nemgong kepada pria tersebut. Secara mengejutkan, pria yang dia panggil yaksa itu kemudian berubah menjadi monster ganas dan menangkap Nemgong. Nemgong nampak kewalahan menahan cengkeraman kuat dari monster tersebut. Monster yaksa kemudian mencengkeram Nemgong dan bertanya, "Hei, kau ini siapa? Dasar brengsek." Tentu saja monster itu bingung kenapa ada seseorang yang mengetahui keberadaan dan identitas aslinya di waktu ini. "Persiapan untuk ujian para prophet, kudengar dia akan diadakan di sini," ucap Nemgong. "Apa ada orang yang disuruh untuk datang kemari?" "Tunggu, segalanya jadi aneh. Kudengar kalau proses seleksinya masih berlangsung," ucap monster yaksa. Nemgong kemudian menjelaskan bahwa mungkin saja begitu. "Itulah alasanku datang kemari. Kalau ingin mengambil bagian, aku harus datang sebelum seleksinya berakhir," ucap Nemgong. Setelah mendengar hal itu, barulah monster yaksa menyadari bahwa Nemgong adalah orang yang melakukan regresi dan orang yang telah membunuh 666.666 demon peringkat atas. Sungguh tak disangka, monster yaksa di masa lalu telah mengetahui bahwa Nemgong merupakan manusia terakhir yang berhasil regresi. "Mampus kau manusia, kami semua tahu kalau kau telah memutarbalikkan waktu. Dipikir kau bisa melakukan sesuatu apapun sesuka hatimu hanya karena kau regresi, ha? Tempat ini adalah papan catur yang dibuat oleh para pese.
Dan kelakuanmu yang merusak permainan ini membuat mereka marah, ucap monster itu. Singkirkan tanganmu yang bau itu dari tubuhku. Nemgong kemudian menyerang monster yaksa dengan beberapa pedang yang berhasil menusuk di tangan monster itu di sana. Padahal aku mau memotong tanganmu, tapi sepertinya tubuhku masih belum siap. Ya, aku masih tak punya ron apapun, jadi tidak mengapa. Monster yaksa sangat kesal karena diserang oleh Nemgong. Nemgong menjelaskan bahwa sistem yang telah memberikan izin kepadanya untuk beregresi. Kau pikir mereka akan marah? Kau pikir mereka peduli? Tanya Nemgong kepada monster yaksa. Monster yaksa yang kesal kemudian dengan cepat mencoba untuk menyerang Nemgong di sana. Namun monster itu kebingungan karena dia mendapatkan satu pukulan di wajahnya. Dan kemudian satu pukulan mendarat lagi di kepalanya. Nemgong bertanya, apakah kau tahu arti dari menjadi regresor? Artinya aku sudah menyelesaikan misinya. Aku sudah membunuh 666.666 demon peringkat atas, ucap Nemgong. Mereka para rasyaksa bertahan hidup dengan memakan rasa takut makhluk lain. Tapi saat ini justru dialah yang merasa takut dengan manusia. Pada akhirnya, monster yaksa kemudian semakin melemah dan tubuhnya menjadi kecil. Ada dua hal yang ingin dikatakan Nemgong kepada monster yaksa. Pertama, sebelum gerbang neraka terbuka, rasmu tidak boleh membunuh para manusia. Kedua, alasan kenapa aku datang kemari adalah untuk bertemu dengan seorang yaksa demi kawananmu. Juga, jangan berani berpikir untuk membunuhku ketika gerbang neraka terbuka nanti. Peringkat 2 ras yaksa, Gyuryu. Monster itu bertanya, bagaimana bisa Nemgong mengetahui nama aslinya? Nemgong mengatakan kalau mereka berdua punya hubungan. Gyuryu pun terkejut dan berkata, tidak mungkin. Apakah di waktu dulu aku adalah pelayanmu atau semacamnya? Tanya monster tersebut kepada Nemgong. Nemgong kemudian melihat ke arahnya dengan tatapan mata yang tajam. Seketika itu juga, Gyuryu langsung ketakutan. Dia kemudian mengeluarkan sesuatu. Monster itu membuka ikatan pada bungkusan tersebut dan nampak sesuatu muncul di sekitar mereka. Nemgong kemudian membuka status Windows-nya. Benar saja, itu adalah shop atau toko yang diperuntukkan bagi para propet. Dan harga itemnya pun sangat mahal, sehingga setiap kali Nemgong membunuh satu monster pun akan mustahil baginya untuk membeli satu item. Monster Gyu mengatakan bahwa Nemgong belumlah bisa membeli suatu apapun di shopnya. Nemgong kemudian mengklik sebuah gulungan di status Windows-nya. Nemgong meminta gulungan tersebut untuk diberikan kepadanya. Rupanya, benda itu bisa saja diberikan jika Nemgong memiliki hubungan pertemanan yang kuat dengan ras yaksa. Namun monster Gyu merasa kalau ia telah disakiti sebelum ini. Jadi tidak ada alasan baginya untuk memberikan gulungan tersebut kepada Nemgong. Nemgong kemudian mencabut pedangnya yang tertancap di lengan monster yaksa. Setelah melalui pembicaraan yang panjang dan membuat monster Gyu kesal, akhirnya dia memberikan gulungan yang diminta oleh Nemgong secara cuma-cuma. Nemgong kemudian membuka gulungan tersebut dan merencanakan sesuatu dengan item itu. Sebuah portal kemudian muncul di hadapannya. Nemgong ingin bertemu dengan para pase melalui gulungan tersebut. Setelah sesaat memasuki dimensi lain, Nemgong merasakan tekanan kekuatan yang sangat hebat di sana. Para pase mengawasi seseorang yang masuk ke dunia mereka. Cerita kemudian berlanjut. Nemgong dan monster Gyu terus saja berjalan di ruangan itu. Monster Gyu bertanya, apakah Nemgong mengetahui tentang ujian dan bahasa Ran berasal dari ingatan di kehidupan sebelumnya? Jadi kau mencoba untuk mencuri hak istimewa sang propet di kehidupan kali ini. Lalu apakah yang akan kau lakukan terhadap sang propet? Awalnya yang seharusnya ada di sini adalah sang propet. Kau tahu siapa dia kan? Tidakkah kau kasihan untuk mencuri hak istimewanya? Tanya monster Gyu kepada Nemgong. Iya, seharusnya orang yang akan menerima hak atau kekuatan dari fase yang didatangi oleh Nemgong saat ini adalah pria yang bernama Choi Hweso.
entitas yang tak tertandingi, salah satu dari 8 martial stars, memiliki banyak monster mayat hidup dan hampir abadi. Dia setara dengan yang terkuat dari 8 martial stars. Tetapi bagi orang-orang, dia hanyalah sampah yang harus mereka bunuh. Karena dia adalah seorang psikopat. Agar bisa menggunakan monster undead, dibutuhkan mayat sebagai wadahnya. Hueso mencoba dengan manusia hidup untuk menciptakan pasukan zombie yang kuat. Nemgong menjelaskan kalau dia sama sekali tidak merasa kasihan pada propet lain. Tidak peduli betapa hebatnya kau di kehidupan masa lalumu. Saat ini kau hanya manusia biasa. Kau harus berhati-hati, ucap Monster Gyu memperingatkan Nemgong. Tentu saja Nemgong juga telah mengetahui pintu siapa yang ia masuki saat ini. Seseorang yang telah menyiksa dirinya selama 18 tahun. Nemgong telah memasuki lokasi Tamer of the Seven Snakes. Gyoryu kemudian ditanya kenapa telah membawa manusia itu ke tempatnya. Tamer sang ular berkata, hanya propet yang diperbolehkan masuk kemari, dan kau bukanlah propet yang aku pilih. Nemgong kemudian mengatakan bahwa kegagalan terbesar dari Tamer sang ular adalah tidak memilih Nemgong sebagai propetnya. Kau harusnya memilih diriku sejak awal, ucap Nemgong kepada Tamer. Gyu kemudian mengatakan bahwa pria yang ada di hadapan Tamer saat ini adalah pembunuh yang sudah membinasakan 666.666 monster kelas atas, dan dia adalah seorang regresor, ucap Monster Gyu. Jadi, kau adalah orang yang menghancurkan papan permainan kami. Nemgong kemudian memberi saran kepada Tamer untuk melihat kemampuannya, dan mungkin aku lebih baik dari pria yang bernama Hueso yang kau pilih, ucap Nemgong. Regresor yang mengubah timeline adalah salah satu pengikutku, ucap Tamer sang ular. Nemgong kemudian bergerak menyerang dan berkata, berpikirlah sebelum kau bicara. Nemgong menyerang mata dari ular yang ada di atasnya. Monster Yaksa pun terkejut melihat keberanian dari seorang Nemgong menyerang Tamer. Nemgong menegaskan bahwa dia bukanlah pengikut dari sang dewa ular. Nemgong kemudian terpukul mundur oleh tekanan dari sang monster. Sungguh mengejutkan, apa yang terjadi hingga membuatmu memiliki kekuatan semacam itu? Tanya Tamer kepada Nemgong. Nemgong pun mengatakan bahwa kekuatan ini menandakan regresinya. Mungkin saja juga hadiah atas pengabdiannya menjalani hidup di neraka itu. Tamer kemudian mengetikkan jarinya. Dalam sekejap api berwarna ungu berkobar di sekeliling mereka. Tamer kembali bertanya kenapa Nemgong memiliki kekuatan itu. Nemgong kemudian berjalan dan mengatakan bahwa Hueso, propet yang akan dipilih oleh Tamer. Dia meneruskannya kepadaku, ucapnya. Tamer berkata, ini sungguh menarik. Siapa sangka sang regresor adalah budak setiaku. Sepertinya kau punya hak untuk berbicara denganku, ucap Tamer sang pemilik 7 ular. Dia kemudian lanjut memuji Nemgong yang bisa mengatasi hambatan ini dan datang sendiri kepadanya. Sayang sekali, aku telah memilih seorang propet, dan itu adalah keputusan mutlak, ucap Tamer. Nemgong kemudian menjelaskan tentang syarat yang dia penuhi hingga bisa beregresi. Itu artinya hanya Nemgong lah yang selamat, dan propet yang dipilih oleh Tamer tidak selamat. Setiap propet pilihan dari makhluk atas lainnya akan mati sebelum aku. Aku datang di sini bukan untuk mengemis posisi propet. Aku di sini untuk memberimu kesempatan. Jika kau tidak memilihku, tidak masalah. Aku hanya membawa kemenangan kepada makhluk atas lainnya. Dan propet yang kau pilih akan menjadi orang pertama yang akan kubunuh, ucap Nemgong. Tamer kemudian kesal dan merasa diancam oleh Nemgong, si manusia makhluk rendahan. Aku bisa saja membunuhmu saat ini juga, ucap Tamer. Sekali lagi Tamer bertanya, apa alasan yang mengharuskannya memilih Nemgong sebagai propetnya? Iya, karena dengan begitulah kau bisa menjadi pemenang pada permainan brengsek ini. Aku juga tahu para petinggi tidak diperbolehkan untuk memusuhi manusia berdasarkan aturan yang ada.
Meskipun aku tidak mengerti saat gerbang neraka pertama kali terbuka, aku bisa bertahan sampai sekarang, dan aku juga pasti akan bertahan kali ini, ucap Namgong dengan tegas. Tamar kemudian tertawa, dan dia menyukai tekad seperti itu. Sesuatu kemudian muncul di samping Namgong. Siapa sangka orang yang muncul di sana adalah propet yang dipilih oleh Tamar, yaitu Hweso. Dia kemudian bertanya, "Siapa kau dan kenapa kau tahu namaku?" Tidak lama berselang, Tamar kemudian membunuh pria itu dengan kaki monsternya. Hal ini dikarenakan Tamar akan mengubah propetnya, dan Tamar akan memilih Namgong sebagai gantinya. Tamar of the Seven Snake mengakui Namgong sebagai propetnya. Propet adalah istilah bagi orang yang dipilih oleh makhluk atas untuk menjadi wadah kekuatan mereka. Kekuatan istimewa pun akhirnya berpindah menuju ke tempat penyimpanan ular. Baiklah, rencana awalku telah berhasil, ucap Namgong di dalam hatinya. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh Namgong untuk melindungi dunia dan menyelesaikan permainan dewa ini. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah cerita ini layak untuk kita lanjutkan atau kita skip saja cerita manhwa ini? Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.